Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Aditya Wasim Ahmad hanya di KDW Pajak. Kamu jadi pandai pajak. Podcast Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi. Kembali lagi di KDW Pajak, tentunya dengan narasumber yang luar biasa. Ada Kak Septia Fani HB. Apa kabar Kak Fani? Kabar baik, Adi. Luar biasa. Kami mengundang Kak Fani karena ada sesuatu yang sering saya buka ketika saya buka handphone, buka Google, ternyata ada suatu berita yang luar biasa. Mungkin operator bisa ditunjukkan beritanya. Berita ekonomi, hore, insentif pajak diperpanjang sampai Desember 2021. Berikut daftarnya. Ada apa lagi? DDTC ya, PMK baru terbit. Diskon angsuran PPh pasal 25 sampai Desember 2021. Seperti kita ketahui sebelumnya di podcast sebelumnya masih dengan narasumber Kak Fani ya. Kita ngebahas tentang PMK 9. PMK 9. Nah, sekarang ternyata terbit lagi nih PMK baru ya Kak Fani, betul? Betul, PMK 82. Itu sampai Desember bener ya? Sampai dengan Desember. Oh, berarti ini emang beritanya valid ya, berarti valid. Sampai Desember. Oke. Mungkin lebih enaknya kan kita langsung tanya langsung nih ya sama narasumber kita ini, Kak Fani. Apa aja sih 6 insentif yang tadi itu, biar mungkin dijelaskan lebih lengkap lagi. Jadi nih kawan pajak, sekedar mengingatkan kembali kalau di PMK 82 untuk jenis insentifnya memang masih sama dengan PMK 9, yaitu yang pertama ada PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Kemudian yang kedua itu PPh final UMKM ditanggung pemerintah. Yang ketiga itu PPh final jasa konstruksi P3TGI ditanggung pemerintah. Dan yang keempat pembebasan pasal PPh 22 impor. Kemudian yang kelima ada insentif atas pengurangan PPh pasal 25 sebesar 50%. Dan yang terakhir itu insentif pengembalian pendahuluan atau restitusi dipercepat untuk lebih bayar maksimal 5 miliar. Bentar Kak, tadi yang terkait dengan jasa konstruksi tadi ada apa? Insentif PPh final jasa konstruksi P3TGI ditanggung pemerintah. Oh, berarti nggak semua jasa konstruksi itu sekarang dapat insentif? Tidak. Jadi yang dapat insentif itu hanya untuk wajib pajak penerima program P3TGI. Nah, itu P3 program apa? P3TGI, program percepatan peningkatan tata guna air irigasi. Nah, itu wajib pajak penerima itu petani, kelompok petani, seperti itu. Oh iya, kayak ada kelompok kerja air gitu ya, petani. Irigasi untuk proyek irigasi gitu. Nah, itu insentifnya dalam bentuk insentif ditanggung pemerintah juga gitu. Oh, ini gara-gara ini nih kayaknya lebih enak lagi kalau kita bahas satu persatu ya, perbedaannya apa dari pasal 21 tadi apa, terus yang UMKM apa, terus yang tadi jasa konstruksi apa, itu lebih enak kita bedah satu-satu. Ya? Mungkin dari yang pertama ya Kak Fani ya, terkait dengan insentif pasal 21 dulu mungkin ya. Iya. Oke. Gimana untuk perbedaan yang lebih mendasar lagi di pasal 21 ini? Jadi ini, untuk pasal 21 sendiri, kalau insentif PPh 21 dari pemerintah itu kan skemanya itu pemerintah menanggung pajak terutangnya. Jadi si pegawai yang tadinya entah itu pajaknya dipotong pemberi kerja atau ditunjang pemberi kerja, nah ini berhak mendapatkan insentif ini itu dengan kriteria si pegawai tersebut memiliki NPWP, kemudian penghasilan tetap dan teraturnya itu jika disetahunkan itu maksimal 200 juta. Jadi kalau misalnya lebih dari 200 juta dia tidak bisa memanfaatkan insentif ini. Nah, jadi setelah memenuhi kriteria itu pegawai berhak mendapatkan insentif ini, yaitu dari pemerintah yang menanggung pajaknya. Jadi yang diberikan melalui si pemberi kerja. Jadi otomatis insentif PPh 21 ditanggung pemerintah ini akan menambah take home pay-nya si pegawai itu, take home pay bulanannya. Nah, perbedaan dari PMK 9 ke PMK 82? Apa itu penyesuaian dari PMK 9 ke PMK 82 ini, yaitu ada di KLU-nya. Kalau di KLU-nya sendiri itu tetap ya, yaitu 1189 KLU. Tetap itu masih berhak atas KLU yang 1189 itu masih tetap berhak mendapatkan insentif. Hanya yang berbeda itu jika sebelumnya di PMK 9 ada WPKT dan WPKB. WPKT itu
kemudahan impor untuk tujuan ekspor. Nah, itu saat transaksi dengan bea cukai ya. Atas WP Kite dan WPKB itu di PMK 82 tidak berhak lagi mendapat insentif ini. Cuman KLU-nya nggak berubah. KLU-nya nggak berubah. Iya, jadi perbedaannya itu ya. Selagi KLU-nya masih terdaftar. Kalau mau tahu KLU-nya nih kawan pajak bisa dilihat di lampiran PMK 82 itu ya. Iya. Atau kalau mau cek sendiri silahkan di pajak.go.id ya. Pajak.go.id. Oke. Nah, itu yang perbedaan untuk yang tadi PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Iya. Nah, selanjutnya untuk PPh UMKM ditanggung pemerintah, ada perbedaannya Kak Fani? Kalau di UMKM sendiri tidak ada, masih sama. Bedanya insentifnya diperpanjang aja sampai ya. Desember, berlaku untuk semua ke-6 insentif itu, ke-6 insentif itu iya. diperpanjang sampai Desember. Oke, berarti mungkin untuk UMKM nggak ada perbedaan. Tidak ada, cara pengajuannya juga masih sama. Tidak perlu menyampaikan pemberitahuan, hanya dengan menyampaikan laporan realisasi bulanannya. Nah, itu sudah bisa memanfaatkan insentifnya. Kalau tidak laporan realisasi itu, otomatis tidak bisa memanfaatkan insentif. Pajak bertanya ditanggung si wajib pajak sendiri gitu. Seperti biasa. Oke. Selanjutnya nih, PPh Vina Jasa Konstruksi P3 TGAI ditanggung pemerintah. Ya, jadi seperti yang sudah kita infokan sebelumnya, tidak semua jasa konstruksi mendapatkan insentif insentif perpajakan ini. Tapi di PMK 82 ini, Jaskon yang mendapatkan insentif yaitu bagi wajib pajak penerima program P3 TGAI. Nah, itu skemanya si wajib pajak yang tadinya pajaknya dipotong oleh pemotong atau pemungut. Nah, kali ini pajaknya ditanggung pemerintah, jadi dia menerima full tuh penghasilannya, jadi tidak dipotong pajaknya. Oke, jadi ketika pemerintah memberikan menyalurkan dana, ada program ini, nah terus si wajib pajak penerima program ini yang bekerja sama dengan rekanan pemerintah yaitu Kementerian PUPR, itu begitu menerima penghasilan kan dipotong tuh sama si pemotong pemungut penghasilan wajib pajaknya tadi, si petani tadi. Nah, dengan adanya insentif ini, itu pajaknya sudah ditanggung oleh pemerintah. Berarti full dia dapat ya. Dan mendapatkan penghasilannya. Oke, sekali lagi jasa konstruksi tidak semua, hanya tadi yang jasa konstruksi di penerima P3 TGAI aja. Oke, selanjutnya ada pembebasan dari pemungutan PPh pasal 2 impor. Nah, ini menarik nih. Kalau tadi yang pertama PPh 1 DTP ditanggung pemerintah, PPh Final UMKM DTP ditanggung pemerintah, Jaskon P3 TGAI DTP ditanggung pemerintah. Ini pembebasan. Nah, jadi tidak dalam bentuk pemerintah membayarkan pajaknya, tapi dalam bentuk pembebasan, dibebaskan dari pemungutan PPh 22 impornya. Terus kenapa namanya insentif? Ya karena itu dia bisa menghemat cash flow-nya. Nah, kalau tadinya yang tadinya nih uangnya dibayarkan untuk bayar pajak di PPh 22. Nah, dengan adanya insentif ini bisa dimanfaatkan. Jadi dia tidak perlu dipotong PPh 22, tidak perlu dipungut PPh 22-nya gitu. Nah, makanya menghemat cash flow. Jadi yang uang yang tadinya untuk dibayarkan pajak bisa dipakai dulu untuk biaya produksi, kebutuhan lain. Makanya menghemat cash flow. Tapi nantinya tetap ada dibayar PPh 29 pada saat SPT tahunannya. Jadi begini bentuk insentifnya untuk yang pembebasan PPh 22 impor. Oke, yang selanjutnya terakhir dalam bentuk ditanggung pemerintah ya. Ya, yang terakhir Kak, yang tentang masih yang kelima. Yang kelima, pengurangan angsuran PPh pasal 25. Nah, pengurangan angsuran PPh pasal 25 juga sama juga sama seperti pembebasan PPh pasal 22 impor. Itu sifatnya menghemat cash flow. Tapi ada lagi, itu dapat diskon PPh 25 50%. Iya, nah itu pengajuannya bagi wajib pajak yang telah mengajukan sebelumnya di PMK 9 untuk memanfaatkan insentif ini kembali, itu harus mengajukan pemberitahuan kembali. Iya. Nah, ini juga ada berubah nih untuk insentif angsuran PPh pasal 25 ini pengurangannya. Itu tadinya sektor yang mendapatkan insentifnya itu ada 1018 KLU di PMK 9. Di PMK 82 ini jauh banget yang dieliminasi, itu banyak banget. Jadi itu cuma tertinggal 216 KLU, bayangkan 70% lebih dieliminasi. Mungkin ini semacam sign positif ya. Berarti kan sudah banyak sektor lain yang sudah menunjukkan sudah bisa berproduksi lagi seperti itu. Trennya membaik ya. Sudah membaik kembali pemasukannya begitu. Iya, oke. Itu
Itu perbedaannya ya Kak ya? Iya. Oke, yang terakhir nih, tadi udah yang terakhir aja ya. Yang terakhir pengembalian pendahuluan PPN dengan lebih bayar paling banyak 5 miliar. Nah, jadi sebenarnya memang ada normalnya banget nih. Kalau wajib, kita bicara di luar insentif dulu nih. Iya. Normal seharusnya tuh seperti apa? Kalau wajib pajak mengajukan SPT lebih bayar, kan bisa diminta restitusinya melalui prosedur pemeriksaan. Nah, tapi ada nih fasilitas dari pajak, bukan fasilitas insentif ya, maksudnya jika lebih bayarnya 1 miliar bisa restitusinya dipercepat, begitu kan pada keadaan normalnya. Nah, di pandemik ini, di insentif ini itu diperluas lagi tuh. Dapatlah dari yang tadinya restitusi dipercepat itu maksimalnya 1 miliar untuk lebih bayar 1 miliar, karena itu memang ya makanya karena namanya restitusi dipercepat karena prosesnya tidak melalui prosedur pemeriksaan tapi melalui penelitian, jangka waktunya 1 bulan. Kalau pemeriksaan kan 6 bulan ya. Nah, jadi lewat adanya insentif ini restitusi dipercepat yang tadinya batasnya 1 miliar sini tuh jadi 5 miliar. Makanya namanya insentif. Jadi bentuk insentifnya range-nya diperlebar gitu. Ya berarti sebenarnya si fasilitas pengembalian pendahuluan itu sebenarnya sudah ada lama. Ada sebelumnya. Ya, cuman hanya range-nya aja yang diperlebar dari 1 miliar jadi 5 miliar. Nah, bedanya kalau di PMK 9 itu sektor yang mendapatkan itu 725 KLU. Kalau di PMK 82 itu hanya 132 KLU. Jadi banyak KLU juga yang dieliminasi. Ya tadi seperti itu tadi ya, tetap seperti latar belakang dari PMK 82 ini sendiri setelah dilakukan evaluasi gitu. Mana yang benar-benar perlu didukung lebih lanjut nih, sektor usaha mana. Seperti itu. Oke Kak, nah mungkin kawan pajak sudah jelas semua ya perbedaannya sama Kak Fani sudah dibedah satu-satu dari PPh pasal 21 ditanggung pemerintah sampai dengan yang terakhir tentang pengembalian pendahuluan PPN. Nah semoga kawan pajak di rumah lebih paham lagi setelah dijelaskan oleh Kak Fani. Nah Kak Fani, kira-kira ada nggak nih pesan-pesan yang mau disampaikan ke wajib pajak nih sebelum kita menutup podcast kita pada hari ini? Buat kawan pajak, kami Direktorat Jenderal Pajak menghimbau untuk ayo segera manfaatkan insentif pajak PMK 82 ini, mengingat batas waktu itu sebentar lagi, karena cuma sampai Desember 2021 dan sekarang kita sudah mau hampir di penghujung Oktober. Ya jangan lupa dimanfaatkan insentifnya Kak ya. Karena kan tujuan insentif itu sendiri bagaimana supaya dunia usaha untuk tetap berproduksi. Berputar jadi, terus ya. Diharapkan dengan adanya insentif ini dunia usaha tetap berproduksi. Nantinya di saat kita telah normal kembali, ekonomi kita telah membaik seperti sedia kala, itu wajib pajak pelaku usaha bisa lebih kuat lagi bayar pajaknya, jadi bisa lebih kuat lagi pembangunan kita. Amin. Semoga Indonesia lebih membaik ya. Amin. Nah, Kak Fani, kira-kira nih yang terobosan apa nih yang sedang dilakukan di DJP saat ini, Kak Fani? Tahu nggak yang lagi happening sekarang apa? Apa Kak? RUU HPP. Rancangan undang-undang harmonisasi peraturan. Kayak soalnya di berita ini sangat banyak banget ya tentang RUU. Itu yang dibilang, sekarang berarti nanti kalau NPWP ini saya wajib bayar pajak dong. Itu salah satu yang ada di RUU itu ya. Yang ada di RUU HPP. Mungkin, jadi integrasi ini ke NPWP. Terus ada apa lagi Kak? Nah, untuk menjawab keresahan kawan pajak nih yang tadi katanya kalau NPWP diganti ke NIK mesti bayar pajak. Belum tentu, karena tetap memberlakukan PTKP. Kalau misalnya penghasilannya di bawah PTKP ya nggak bayar pajak dong. Iya, terus selain itu ada apa lagi Kak di RUU HPP? Selain itu di RUU HPP itu ada membahas tentang PTKP UMKM. Tadinya UMKM yang tidak mengenal PTKP langsung aja tuh dasar pengenaan pajak dari penghasilan bruto. Nanti di undang-undang begitu diundangkan RUU ini itu ada PTKP untuk pelaku usaha UMKM. Terus ada apa lagi? Kemudian ada ini juga, ada pengungkapan sukarela. Nah, Oke, nanti aja deh. Soalnya ini kalau kita ngebahas terkait dengan RUU HPP ini panjang nih. Bagusnya nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Nah, jadi kawan pajak yang di rumah, kalau mau tahu tentang update dari RUU HPP ini, selalu stay tune di Kadai Pajak, kamu jadi pandai pajak.
podcast Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi. Oke, terima kasih Kak Fani. Mungkin nanti kita akan membahas lebih banyak lagi tentang RUU HPP tadi ya. Iya. Oke, terima kasih kawan pajak semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya.